Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Davide Tardozzi tak ragu menyuarakan keyakinannya, Marc Marquez memiliki peluang untuk tetap kompetitif selama 7 tahun ke depan, selama ia berhasil menjaga tubuhnya tetap sehat dan bebas dari cedera serius. Pernyataan tersebut muncul saat Marquez baru saja mengukir sejarah dengan merebut gelar MotoGP 2025 di musim perdananya bersama Ducati. Pencapaian yang luar biasa dan tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar balap. Sebagai manajer tim Ducati Lenovo, Tardozzi pernah membawa Francesco Bagnaia meraih gelar beruntun pada 2022 dan 2023. Kini, melihat kesuksesan Marquez, ia merasa bangga sekaligus terinspirasi oleh apa yang bisa dicapai oleh pembalap asal Spanyol itu. Saya sudah menang bersama Bagnaia di 2022 dan 2023, dan sekarang bersama Marc Marquez di 2025, ujar Tardozzi, seperti dikutip dari media Motosan. Kemenangan Marquez ini menjadi satu babak baru dalam karirnya. Setelah sebelumnya dominan bersama Honda, kini ia membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dengan mesin, tim, dan gaya balap baru. Namun, pencapaian ini tak lepas dari tantangan besar. Sebelumnya, Marquez mengalami kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025, yang memaksanya absen dalam 2 seri penting, Australia dan Malaysia. Cedera yang dialami tentu menjadi ujian besar bagi daya tahan fisik dan mentalnya. Namun Tardozzi tetap optimis. Menurutnya, masa depan Marquez bisa awet jika sang pembalap mampu menjaga kondisi fisiknya dan menghindari cedera yang parah. Dengan kondisi ideal, Tardozzi meyakini Marquez bisa tetap bertarung di level tertinggi hingga 2032, rentang waktu yang cukup panjang di dunia balap dengan banyak variabel tak terduga. Keyakinan seperti itu sah-sah saja mengingat apa yang telah ditunjukkan Marquez dalam karirnya. Bahkan di usia yang tak lagi muda menurut standar atlet balap, dia tetap menunjukkan semangat, insting balap, dan kemampuan adaptasi terhadap motor baru. Bagi banyak pihak, dia bukti nyata bahwa bakat dan pengalaman tetap bisa bersinar, bila didukung disiplin, kerja keras, dan manajemen cedera yang tepat. Tren pembalap veteran yang tetap kompetitif kini makin menarik perhatian publik. Saat ini para penggemar MotoGP tidak hanya menantikan siapa yang tercepat, tetapi juga siapa yang mampu bertahan lebih lama di puncak, melewati batas usia dan ekspektasi. Marquez, dengan latar belakang luar biasa dan semangat pantang menyerahnya, menjadi figur yang relevan dalam narasi tersebut. Di sisi tim dan teknis, Ducati pun berada di posisi ideal untuk menjaga performa jangka panjang Marquez. Dengan perangkat mesin, strategi tim, dan pengembangan yang terus berjalan, mereka punya modal penting untuk mendukung pembalapnya agar tetap berada di garis depan. Kombinasi antara kemampuan teknis tim dan pengalaman Marquez bisa menjadi formula sukses untuk menghadapi persaingan baru dari pembalap muda. Meski demikian, rintangan tetap nyata. MotoGP adalah arena keras di mana kecelakaan, perubahan regulasi, dan ketatnya persaingan bisa mencabut performa siapapun. Hanya mereka yang mampu menjaga konsistensi, adaptasi terhadap teknologi baru, dan kesehatan tubuh yang akan bertahan lama. Klaim Tardozzi soal 7 tahun ke depan tentu akan diuji oleh realita, mulai dari tekanan fisik hingga persaingan generasi baru yang haus prestasi. Sekarang ini, publik ramai membicarakan seberapa jauh Marquez masih punya kesempatan untuk tampil dominan menghadapi pembalap muda penuh talenta. Media sosial, forum penggemar, dan liputan MotoGP makin sering menyoroti karir jangka panjang pembalap veteran. Apakah mereka akan meledak atau melempem saat usianya makin bertambah? Dalam konteks itu, keyakinan Tardozzi menjadi bumbu menarik dalam diskusi tersebut. Dalam perspektif yang lebih luas, what if prediksi Tardozzi itu tepat? Jika Marquez benar bisa bersaing hingga 7 tahun lagi, maka sejarah MotoGP akan mencatatnya sebagai salah satu pembalap paling langgeng dan adaptif. Ia bisa melintasi ujian fisik, perubahan teknologi, dan tekanan generasi baru, dan tetap relevan. Ada banyak contoh atlet dari cabang olahraga lain yang tetap tampil tinggi di usia matang, dan Marquez berpotensi menapaki jalan itu jika semua faktor mendukung. Namun jika prediksi tersebut tak tercapai, itu pun bukan kegagalan mutlak, karir luar biasa dan gelar yang sudah diraih akan tetap menjadi warisan besar. Tetapi tentu semua mata akan tetap terarah ke performa Jorge Lorenzo,
Valentino Rossi, dan pembalap veteran lain sebagai perbandingan dalam melihat apakah Marquez mampu membetot lebih dari sekadar momen gemilang. Akhir kata, sejumlah pertanyaan kini menggantung di benak penggemar MotoGP. Bisakah Marquez menjaga tubuhnya tetap sehat? Mampukah Ducati terus mengembangkan motor yang kompetitif untuk jangka panjang? Akankah generasi muda mampu menyalip dan menggoyahkan kekuasaannya? Waktu akan menjawab semuanya. Tapi satu hal jelas, pernyataan Tardozzi memberi sinyal optimisme besar terhadap masa depan seorang Marc Marquez, dan hal itu saja sudah cukup untuk membuat dunia balap semakin penasaran. Francesco Bagnaia akhirnya memberi klarifikasi atas kabar yang menyebut bahwa kehadiran Marc Marquez sebagai rekan setimnya di Ducati pada tahun 2025 bakal memberikan tekanan mental besar bagi dirinya. Bukannya merasa tertekan, Bagnaia justru menyatakan bahwa kenyataannya sangatlah positif, dan dia merasa menikmati dinamika sebagai tandem Marquez. Bagnaia, yang merupakan juara dunia MotoGP 2 kali, mengawali keterkejutannya ketika mengetahui bahwa Ducati berpikir memasangkan dirinya dengan Marquez di tim pabrikan. Keputusan Ducati memprioritaskan Marquez, alih-alih mempromosikan Jorge Martin yang sebelumnya dianggap kandidat tim pabrikan, memantik spekulasi bahwa posisi Bagnaia akan terancam secara psikologis. Pada satu sisi, publik dan media sempat menduga bahwa menjadi rekan satu tim Marquez akan memicu semacam tekanan mental atau kompleks persaingan yang merugikan Bagnaia. Para pengamat menyebut Marquez selama ini dikenal sebagai pembalap yang menekan rekan setimnya agar tampil maksimal. Pendekatan yang dianggap bisa memicu konflik internal atau beban besar bagi pembalap lain. Namun dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Bagnaia menegaskan bahwa kekhawatirannya justru berubah menjadi pengalaman yang lebih positif dari dugaan awal. Awalnya, saya agak khawatir. Dia selalu bilang dia menekan rekan satu timnya, ujarnya. Tetapi kemudian ia tambah, sebaliknya, itu mengejutkan saya. Merasakan jadi rekan setim Marc Marquez sangat positif. Ia juga menceritakan momen kebersamaan di Jepang, usai Marquez mengunci gelar juara dunia ketujuhnya. Bagnaia menyebut bahwa mereka sempat pergi ke bar karaoke dan menikmati suasana santai bersama sambil minum sake, menunjukkan sisi manusiawi dari hubungan mereka di luar lintasan. Itu menyenangkan. Lebih jauh, Bagnaia memuji kehebatan Marquez. Menurutnya, siapapun yang menjadi rekan satu tim Marquez punya kesempatan belajar dari pengalamannya. Dia adalah salah satu pembalap terkuat dalam sejarah. Dalam beberapa tahun terakhir, dia sangat dominan. Anda hanya bisa belajar dari Marc. Terlepas dari itu, sepanjang musim 2025 memang tidak berjalan mulus bagi Bagnaia ketika dibandingkan dengan Marquez. Kompetisi makin terasa kompetitif, dan Marquez sukses mengunci gelar lebih cepat dibandingkan Bagnaia. Marquez sendiri sempat menolak tawaran bergabung dengan Pramac Ducati untuk musim 2025, menuntut agar bisa langsung ke tim pabrikan atau ke Gresini. Akhirnya Ducati memilih melakukan perubahan strategi dan memasangkan Marquez sebagai pembalap pabrikan, memaksa keputusan internal untuk merombak susunan pembalap. Sementara itu, performa Bagnaia di musim ini relatif lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya. Ia sukses meraih 2 kemenangan di balapan minggu, namun jumlah itu jauh tertinggal dibanding capaian total Marquez maupun ekspektasi diri sendiri dari musim sebelumnya. Tak hanya itu, Bagnaia juga mengalami momen sulit di Mandalika, di mana 2 kali gagal finish membuatnya merasakan kebingungan dalam mencari tahu apa yang salah dengan performanya. Dalam perjalanan musim 2025, Marquez pun menghadapi tantangan fisik. Ia mengalami cedera pada bahu kanan saat bersenggolan dengan Marco Bezzecchi pada sesi balapan di Mandalika. Akibat cedera itu, Marquez dipastikan absen di 2 seri berikutnya, MotoGP Australia dan Malaysia. Sebagai penggantinya sementara, Ducati menurunkan pembalap penguji mereka, Michele Pirro, meskipun baru dikonfirmasi untuk seri di Australia, Phillip Island. Meski absennya Marquez di 2 seri tersebut bisa menjadi tantangan bagi tim, Bagnaia sejauh ini tampak memanfaatkan momentum kemenangan di Jepang sebagai titik kebangkitan. Namun, inkonsistensi dalam beberapa seri, terutama insiden di Mandalika, tetap menjadi catatan penting dalam musimnya.
Klarifikasi Bagnaia ini menjadi semacam counter narasi terhadap kabar miring yang sempat berkembang terkait tekanan mental. Ia memilih menyoroti hubungan profesional dan personalnya dengan Marquez yang jauh dari frenemies, melainkan lebih bersifat saling mendukung dan saling bertumbuh sebagai pembalap. Bagi dunia MotoGP, dinamika semacam ini menarik perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan persaingan di lintasan, tetapi juga aspek psikologis yang sering tersembunyi di belakang layar. Bagaimana dua pembalap top berbagi ruang, berkompetisi, dan memelihara profesionalitas bisa menjadi pelajaran tersendiri tentang keseimbangan mental dalam olahraga kelas atas. Kedepannya, akan menarik untuk melihat bagaimana Bagnaia mengelola tekanan dari ekspektasi sendiri dan publik, serta sejauh mana kolaborasi dan rivalitasnya dengan Marquez akan membentuk performa Ducati secara tim. Sementara itu, absennya Marquez di beberapa seri juga membuka peluang bagi Bagnaia untuk memperlihatkan kekuatannya secara mandiri, tanpa bayang-bayang rekan satu timnya. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu musim paling menarik dan penuh kejutan dalam sejarah kejuaraan balap motor ini. Salah satu sorotan utama musim ini adalah duet dua pembalap top dunia di tim pabrikan Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Kombinasi ini awalnya disambut dengan antusiasme dan ekspektasi tinggi dari penggemar maupun pengamat MotoGP, mengingat keduanya adalah juara dunia yang memiliki rekam jejak luar biasa. Namun, seiring berjalannya musim, kisah yang terungkap justru menjadi bukti betapa kerasnya persaingan di level tertinggi olahraga ini, terutama saat dua bintang besar berada dalam satu garasi. Francesco Bagnaia memulai musim 2025 dengan harapan besar untuk mempertahankan dominasinya bersama Ducati. Setelah sukses besar pada musim sebelumnya dengan motor GP24, banyak yang percaya bahwa ia akan mampu tampil konsisten dan menjadi kandidat kuat juara dunia lagi. Namun, realita berkata lain. Sejak awal musim, Bagnaia tampak kesulitan menemukan ritme yang sama seperti musim lalu. Motor baru GP25 yang seharusnya membantunya lebih kompetitif, justru tampak tidak cocok dengan gaya balapnya. Ia tidak pernah benar-benar menemukan kenyamanan saat menunggangi motor tersebut, dan hasilnya mencerminkan hal itu. Hanya 2 kemenangan berhasil ia raih sepanjang musim. Sisanya, Bagnaia lebih sering terjebak di posisi tengah, bahkan kadang harus puas finish di luar 5 besar. Ini jelas bukan performa yang diharapkan dari pembalap sekali berdia, terlebih ketika ia merupakan juara dunia 2 kali dan salah satu wajah utama Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Tekanan besar juga datang dari kehadiran Marc Marquez, yang langsung menyatu dengan motor Ducati dan menunjukkan performa luar biasa sejak balapan pertama. Marquez, yang pernah menjadi musuh bebuyutan Valentino Rossi, mentor Pecco di Akademi VR46, datang ke Ducati membawa reputasi sebagai juara dunia 8 kali. Banyak yang memperkirakan bahwa kedatangan Marquez bisa menjadi mimpi buruk bagi rekan setimnya, seperti yang pernah dialami oleh para pembalap lain yang pernah satu tim dengannya. Nama-nama seperti Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, dan Pol Espargaro pernah merasakan bagaimana sulitnya menjadi rekan satu tim Marc. Mereka tidak hanya harus bersaing di lintasan, tapi juga menghadapi tekanan psikologis dari kehadiran seorang superstar yang nyaris selalu tampil luar biasa dalam segala kondisi. Dan benar saja, musim ini seperti menjadi pengulangan cerita lama. Marquez tampil menggila. Ia memenangkan 11 balapan utama dan 14 sprint race, sebuah pencapaian luar biasa yang membuatnya mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 lebih awal saat balapan di Motegi. Dominasi Marquez menjadi cerita utama musim ini, sementara Bagnaia tampak tenggelam di bawah bayang-bayang rekan setimnya sendiri. Meski begitu, di tengah performa yang jauh dari harapan, Bagnaia tetap menunjukkan sikap profesional. Dalam beberapa wawancara, ia menyebut bahwa pengalaman menjadi rekan setim Marquez justru membawa banyak hal positif. Ia mengakui bahwa berbagi garasi dengan pembalap sekelas Marc memberinya sudut pandang baru dalam memahami data, pendekatan strategi balap, dan cara menghadapi tekanan tinggi. Menurutnya, Marquez memiliki cara kerja yang sangat detail dan presisi, sesuatu yang membuatnya bisa belajar dan berkembang, meski musim ini bukan musim terbaik dalam karirnya. Sikap dewasa Bagnaia ini patut diapresiasi.
Tidak semua pembalap mampu menjaga kepala tetap dingin saat menghadapi musim sulit, apalagi saat harus berbagi garasi dengan sosok yang sangat dominan. Ia juga tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan tim, melainkan lebih memilih untuk introspeksi dan fokus mencari solusi agar bisa kembali kompetitif. Ia percaya bahwa setiap pembalap punya masa naik turun, dan yang terpenting adalah bagaimana cara mereka bangkit dari masa sulit. Yang juga menarik, hubungan antara Bagnaia dan Marquez sejauh ini tampak cukup harmonis. Tidak ada drama besar atau konflik terbuka yang biasanya terjadi saat dua pembalap top berada dalam satu tim. Keduanya menunjukkan respek satu sama lain di depan publik, meskipun kompetisi internal tetap berjalan ketat. Ducati pun tampaknya berhasil menjaga suasana tim tetap kondusif, setidaknya dari luar yang terlihat oleh publik dan media. Namun, tentu saja, situasi ini memunculkan banyak pertanyaan untuk musim depan. Apakah Bagnaia akan mampu bangkit dan kembali menantang Marquez? Atau justru Ducati akan lebih condong untuk membangun tim mengelilingi Marquez sebagai pusat kekuatan baru? Apalagi jika melihat performa luar biasa Mark tahun ini, banyak yang percaya bahwa masa depan Ducati bisa semakin lekat dengan nama Marquez. Bagnaia harus bekerja lebih keras lagi untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi pilar utama tim pabrikan Ducati. Secara keseluruhan, musim 2025 menjadi pelajaran besar bagi Francesco Bagnaia. Ia tidak hanya menghadapi tantangan teknis dari motor baru, tetapi juga tekanan psikologis dan kompetitif dari kehadiran seorang legenda hidup MotoGP di sebelah garasinya. Meski hasilnya tidak sesuai harapan, Bagnaia tetap menjaga sikap positif dan terus berusaha berkembang. Dalam dunia balap, terkadang kemenangan terbesar bukan hanya soal siapa yang naik podium, tetapi siapa yang mampu bertahan dan tetap belajar di tengah badai tekanan. Dan Bagnaia, meski tidak juara musim ini, menunjukkan karakter kuat sebagai pembalap sejati.